Kalau belum dipenjara belum selesai gitu. Iya, Kalau Pak. belum dipenjara setelah belum adil kan gitu kan gitu. Iya, Ya kan iya, gitu. begitu kan. Karena memang ada unsur balas dendam Balas ya. dendam, balas Begitu dendam. bahwa Itu biar yang kapok ya harus dipenjara begitu, itu Pak. yang diciptakan selama ini dalam konteks hukum kolonial. Bagaimana sekarang ini kita, ya, terutama jaksa itu dalam artian memperkecil, memitigasi penggunaan penjara. Kalau dulu kan enggak nih. Iya. Dikit-dikit orang penjara, dikit kemudian tahan gitu segala macam. Sekarang kita dibatasi betul. Tindakan pidana apa, Pak, yang setidaknya bisa diterapkan tanpa harus penjara fisik begitu, Pak? Di dalam KUHP itu ada batasannya memang ya. Jadi itu kayak kerja sosial lah saya cantar. Kerja sosial itu tidak bisa diterapkan terhadap tindak pidana korupsi. Kerja sosial ini bentuknya bisa apa, Pak? Apakah sudah ada yang dijalankan selama ini, Pak? Jadi kerja sosial itu tidak semata-mata kerja fisik ya. Nyapu jalan, bersihkan got, gitu, bersihkan rumah ibadah, masjid dan sebagainya. Keadilannya bagaimana, Pak, bagi yang mereka menjadi korban dari tindak pidana tersebut? Kita kembali lagi di podcast Penjaga Harapan dan bersama saya Prita Laura kali ini. Dan salah satu yang sedang jadi topik hangat adalah penerapan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena sejak 2 Januari 2026 Indonesia resmi masuki babak baru hukum pidana nasional karena sebelumnya menggunakan hukum kolonial yang dimana di dalam KUHP baru tersebut sering dibahas ini lebih ke banyak peran dari kepolisian. Tapi sebenarnya ada satu institusi yang memegang peranan penting yang juga menentukan arah pelaksanaan implementasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke depan, yaitu adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Di mana di dalam KUHP baru ini kejaksaan bukan hanya sebagai jaksa, maksud saya bukan hanya sebagai penuntut perkara, tetapi juga sebagai pengendali arah penegakan hukum pidana. Penentu apakah hukum hadir sebagai alat keadilan atau justru menjadi sumber ketakutan. KUHP baru membawa paradigma baru katanya. Bukan hanya semata menghukum tetapi juga memperbaiki. Dari balas dendam hukum katanya berubah menjadi pemulihan. Kemudian dari kepastian prosedural menuju kepada keadilan substantif. Di titik inilah sebenarnya jaksa tidak lagi hanya bertanya apakah unsur pidananya terpenuhi, tetapi juga apakah penuntutan ini adil, bermanfaat, dan proporsional bagi masyarakat. Nah, kita akan lihat lebih jauh ya, sebenarnya bagaimana kejaksaan menjalankan peran strategisnya tersebut, dan kita langsung kulik bersama dengan Bapak Jampidum, yaitu Profesor Dr. Asep Mulyana SHM Hum. Terima kasih Prof. Asep atas waktunya. Sama-sama kita, ya makasih juga nih sudah hadir di sini ya. Prof. Asep, ini kalau bicara soal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini benar-benar kita harus banyak mengubah paradigma. Termasuk juga peran dari jaksa. Ada banyak ketakutan di masyarakat, Pak, mengenai penerapan ini. Ada yang takut bahwa ini jadi ajang kriminalisasi, penerapan pasal-pasal karet dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana peran jaksa di dalam hal ini, Pak? Ya, baik. Sebelum saya menjelaskan posisi strategis kami ya di dalam hukum pidana yang tadi Mbak Prita sampaikan di era baru nih, nasional, kita sekarang sudah punya 3 produk hukum ya, yang satu dengan lain saling terkait. Satu Undang-Undang 1 ya 2023 tentang KUHP nasional yang tadi merubah dari Wetboek Panstafrecht menjadi KUHP yang bercirikan Indonesia ya. Yang kedua, kita juga sudah punya Undang-Undang 20 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi kalau yang tadi yang Undang-Undang 1 itu kaitan hukum pidana material, ini hukum pidana formalnya, hukum acaranya. Yang menggantikan Undang-Undang 881 tentang KUHP. Ya. Dan yang ketiga terbaru, kemarin Presiden sudah menandatangani Undang-Undang 1 2026 tentang penyesuaian pidana. Nah,
3 produk hukum ini menandakan kita sudah punya babak baru ya. Babak baru, regulasi nasional, hasil karya bangsa itu sendiri, yang justru menunjukkan bagaimana ketiga produk hukum tadi itu menggambarkan suasana kebatinan ke-Indonesiaan. Kalau tadi Mbak Prita katakan di undang-undang sebelumnya, di WPS itu kan paradigmanya retributif, pembalasan, efek jerak. Jadi rasanya belum selesai perkara itu kalau belum dihukum, belum dipenjara. Maka apa yang terjadi? Over capacity, over crowded di dalam masyarakatan. Sekarang kita dorong rubah ya. Kaitan juga dengan bagaimana tidak hanya memberikan pembelajaran bagi pelaku, tapi juga sebenarnya memulihkan hubungan para pihak. Bagaimana kemudian juga mengembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, dan juga bagaimana merestorasi. Dalam artian juga bagaimana kita memberikan semacam ya termasuk edukasi pada semua pihak. Jadi inilah salah satu kekhasan KUHP nasional kita ini, yang merubah paradigma kita semua, termasuk paradigma kami ini, aparat penegak hukum. Dan itu ditunjang dengan KUHP baru, ya, Undang-Undang 20 2025, yang juga mengarahkan bagaimana tadi nggak jadi bolak-balik perkara nih, yang selama ini sering terjadi kan, ada perkara sampai 20 kali, bahkan berulang tahun nih. Besok ke depan itu nggak ada lagi. Nah, seperti itu. Hadirnya undang-undang ini oleh publik disambut dengan kekhawatiran, Pak, bahwa ini akan jadi satu alat yang lebih leluasa bagi penegak hukum untuk kemudian menginterpretasikan pasal-pasal karet sehingga kriminalisasi terjadi. Menurut Bapak, kekhawatiran tersebut apakah bisa dijawab dengan peran dari jaksa, Pak, dalam kasus-kasus ini? Ya, saya pikir kekhawatiran itu nggak beralasan, Mbak Pita ya. Kenapa saya tidak beralasan? Karena justru di undang-undang baru ini, di hukum pidana nasional yang baru ini, itu banyak memberikan peluang, memberikan kemudian saluran kanal bagi masyarakat. Bagaimana peran advokat dikedepankan. Bagaimana kemudian asas transparansi didorong ya bagi kita semua ini. Bahkan ya, upaya-upaya represif itu kemudian semakin dibatasi dari kita ini. Misalnya apa, Pak? Iya. Bagaimana sekarang ini kita, ya, terutama jaksa itu, dalam artian memperkecil, memitigasi penggunaan penjara. Kalau dulu kan enggak nih, dikit-dikit orang penjara, dikit kemudian tertahan gitu segala macam. Sekarang kita dibatasi betul. Dibatasinya dalam arti bagaimana, Pak? Apakah tidak selalu penjara? Ya, begitu? Betul. Jadi pertama dari segi saksi. Sekarang kita didorong bahwa penjara itu sebagai alternatif terakhir, the last resort, ultimum remedium. Setelah apa? Setelah pidana alternatif dijalankan. Maka sekarang ada namanya pidana kerja sosial. Ada namanya kemudian pidana pengawasan, pidana bersyarat. Yang semuanya itu sama membatasi daripada penggunaan kekuasaan represif pada orang perorangan individu yang melakukan tindak pidana. Coba tolong jelaskan, Pak, apa bedanya pidana sosial tadi, kemudian pidana pengawasan, dan satu lagi tadi? Pidana bersyarat. Pidana bersyarat. Apa, Pak? Bedanya seperti apa dan diterapkan dalam ancaman hukuman berapa, dan contohnya seperti apa, kejahatan apa yang kemudian dipidana dengan itu? Jadi sebenarnya sebelum saya pada perbedaan, persamaan dulu ya. Ketiga-tiganya ya, dalam artian baik pidana kerja sosial, kemudian bersyarat terutama, ya, itu sebenarnya tidak memasukkan orang ke dalam penjara. Ya. Kalau dalam istilah bahasa Belanda dulu itu disebut PW itu ya. Jadi kita menuntut seseorang itu ya, atau hakim memutus seseorang itu bersalah melanggar pasal bla bla bla, kemudian menghukum ya dengan hukuman pidana penjara selama sekian tahun atau 1 tahun katakanlah, 1 tahun. Pidana itu kasih jalani. Ya, dengan catatan, dengan syarat kalau yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana selama jangka tertentu. Artinya orang itu di luar gitu loh. Meskipun ada kata-kata penjara gitu. Ini disebut dengan pidana bersyarat itu. Jadi dalam artian ada syarat tertentu. Mbak Pita, saya kemudian si A kami tuntut
pidana penjara selama 1 tahun, tapi kemudian tidak usah masuk ke dalam penjara. Iya. Dengan catatan selama jangka waktu itu tidak boleh melakukan tindak pidana lagi. Tapi kalau bisa pidana, otomatis dia langsung masuk penjara. Ini Lantas bersyarat. letak keadilannya bagaimana Pak bagi yang mereka menjadi korban dari tindak pidana tersebut? Kan tentu kita sebagai jaksa ya, tidak hanya mewakili negara ya, untuk kemudian melakukan tindakan, memberikan treatment, ya, kemudian memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan. Tapi juga kita mewakili korban. Ya. Maka ketika kami kemudian melakukan tuntutan, tentu kami melihat aspek-aspek yang ada di korban, terutama apa yang kemudian korban rasakan, korban alami ketika yang terjadi. Gitu. Ya. Itulah yang menjadi penting dalam sistem hukum nasional yang baru ini. Bagaimana posisi-posisi jaksa itu kemudian berada posisi yang betul-betul di tengah. Gitu. Maka kami selaku Jampidum memberikan arahan pada teman-teman di daerah, yaitu Kajati, Kajari, Capjari itu agar kemudian Anda melakukan tuntutan berperspektif korban. Gitu. Itu korban kita dengarkan. Ya. Meskipun hukumannya tidak penjara. Nah makanya Mbak Prita, ya, penting juga disampaikan di forum ini, bahwa sebenarnya dalam konteks reformasi hukum nasional, bukan hanya kami juga yang harus kemudian diberikan semacam pemahaman, tapi juga kita semua nih. Kan Friedman mengatakan 3 unsur utama kan, legal substance-nya, substansi peraturan undang-undangannya, kedua legal aparatusnya, kami ini kan harus dirubah paradigmanya, diberikan mindset yang berbeda, cara pandang berbeda, termasuk juga kemudian masyarakat kita, legal culture kita, budaya kita. Yang selama ini seringkali menganggap bahwa kalau belum dipenjara belum selesai gitu. Iya, kalau Pak. belum dipenjara setelah belum adil kan gitu kan gitu. Iya, Ya kan iya, gitu. begitu kan. Karena memang ada unsur balas dendam Balas ya. dendam, balas begitu dendam. bahwa Itu biar yang- kapok ya. dia harus dipenjara begitu, Itu Pak. yang diciptakan selama ini dalam konteks hukum kolonial itu. Yang soal terbentuk bahwa namanya hukum pidana itu kemudian harus memberikan efek jera. Kalau di mancanegara kan kita melihat di film-film Pak, ada yang hukumannya adalah diberikan misalnya kerja sosial Ya. apa begitu. Apakah juga seperti itu penerapannya Ya. di Indonesia? Ada. Jadi sekarang di dalam KUHP baru itu kemudian ditentukan salah satu bentuk yang mungkin akan mengedepankan dalam sistem penegakan hukum pidana psikososial dan pidana tertib lainnya ya. Apa tertib denda. Jadi ke depan itu kita tuh akan nanti para jaksa kemudian teman-teman hakim segala macam akan menuju ke sana itu. Penjara kemudian sangat dikurangi penggunaannya, tapi pidana alternatif, denda tadi, kemudian pidana kerja sosial, pidana kemudian pengawasan dan bersyarat tadi, ya syarat. Yang pada intinya orang itu tidak di penjara, tidak ada. Tapi kemudian di luar, tapi ada treatment khusus, ada kemudian bentuk-bentuk tindakan-tindakan tertentu pada mereka itu. Tindakan pidana apa Pak yang setidaknya bisa diterapkan tanpa harus penjara fisik begitu Ya. Pak? Di dalam KUHP itu ada batasannya memang ya. Jadi itu kayak kerja sosial lah saya contoh. Kerja sosial itu tidak bisa diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Nggak bisa itu korupsi itu. Iya. Yang kemudian kaitan dengan masalah kerugian keuangan negara, perekonomian negara itu tidak boleh diterapkan. Tapi kerja sosial itu terhadap perkara-perkara yang misalnya ancaman hukuman 5 tahun. Iya. Yang perkara-perkara kemudian yang keseharian kita lah, yang hanya mungkin saya bersenggolan dengan Mbak Prita di jalan, kemudian itu cukuplah diselesaikan, kemudian kalaupun nanti jadi perkara segala macam tindakannya kayak kerja sosial, mungkin saya nyapu di mana atau kemudian melakukan tindakan apa di rumah sakit dan sebagainya yang bentuknya lebih pada edukasi bagi semua pihak itu. Kerja sosial ini bentuknya bisa apa Pak? Apakah sudah ada yang dijalankan selama ini Pak? Ya. Sejauh mana seseorang bisa mendapatkan hukuman kerja sosial? Apakah memang juga bisa misalnya berkaitan dengan profesinya, begitu dia melakukan tapi untuk publik seperti itu? Ya. Jadi kami kebetulan, bukan kebetulan ya, kami memang sudah mempersiapkan diri Mbak. Jadi sebelum berlakunya Undang-Undang 1 2003 tentang KUHP yang berlaku kemarin di 2 Januari 2026 ini, kami sudah jauh-jauh hari di bulan Maret sudah membuat pedoman. Ya. Pedoman 1 2025 tentang pidana kerja sosial, pidana bersyarat, dan kemudian pidana pengawasan. Nah kami sudah mulai praktekkan. Jadi dibuat kayak model simulasi, kayak model pilot project bagi jaksa di wilayah.
Jadi ketika mereka mengajukan pada saya, Pak Jampidum, expose, Pak ini setelah kami dalami perkara ini perkara yang sifatnya ringan, perkara-perkara yang kemudian si korbannya sudah memaafkan. Kemudian juga masyarakat sudah menerima si perbuatan salah pelaku itu. Perbuatan pelaku pun bukan kesengajaan, tapi karena kehilapan, karena ketidaktahuan dan sebagainya, karena ketidaksengajaan dan sebagainya, muncul itu. Maka kami, setelah walaupun mereka dalam artian sudah berdamai seterusnya, memberikan edukasi pada pelaku. Dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Ya, apa bentuknya? Yang pertama, tentu kami melihat daripada profil pelaku. Jadi kerja sosial itu tidak semata-mata kerja fisik ya. Nyapu jalan, bersihkan got, gitu, bersihkan rumah ibadah, masjid dan sebagainya. Tidak harus gitu. Tapi ada profil. Kemarin kami di Maluku misalnya ada seorang pelaku yang punya pendidikan, latar belakangnya dia punya pendidikan otomotif dia. Akhirnya warga setempat disepakati, bisa nggak kemudian namanya dia kerja sosialnya apa? Merawat ambulan desa. Itu kan kerja sosial juga itu. Iya. Ya. Dan dirasakan dari sana manfaatnya juga bagi desa yang bersangkutan sehingga dia bisa menghemat anggaran desanya, mobil ambulannya kemudian terawat karena ada seorang yang punya profesi, punya keahlian di bidang otomotif dia. Iya. Ada lagi yang saya lihat juga yang menarik ya, seseorang perempuan kemudian dia karena cemburu, mohon maaf menampar temannya, didamaikan ternyata kecemburuan karena kesalahpahaman saja. Bahwa yang ditampar itu sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa dengan laki-laki yang dicemburi oleh yang bersangkutan. Nah kebetulan setelah kami lihat itu, kita cek latar belakangnya. Dia punya pendidikan administrasi perkantoran. Maka kami kumpulkan dengan perangkat desa setempat, ya, kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat, korban, keluarganya, dan kemudian juga pelaku dan keluarganya. Hanya sepakati bentuk jasanya apa? Dia membantu dalam artian memperbaiki ataupun bekerja di kantor desa tentang arsip persuratan tentang itu. Jadi bentuknya sangat luar biasa. Yang mengawasi siapa, Pak? Ya, tentu kami. Kejaksaan yang mengawasi. Mengawasi kami. Jadi kami memastikan betul dalam artian betul nggak yang bersangkutan misalnya tadi dilakukan ataupun melakukan kerja-kerja di kantor tadi, di kantor desa tadi. Iya. Mengadministrasikan administrasi desa, kemudian mempiling surat-surat desa dan seterusnya dengan keilmuan yang dia punya gitu, kalian dia punya. Coba kita simulasikan misalnya Bunga misalnya melakukan tindak pidana ringan, sehingga kemudian dijatuhi hukuman di pengadilan. Di mana titik jaksa kemudian melakukan negosiasi agar tidak masuk penjara tapi diberikan hukuman sosial. Di mana letaknya itu, Pak? Di proses pengadilan sebelum itu diputuskan atau setelahnya, Pak? Jadi saya perlu sampaikan ya, di dalam Undang-Undang 20 2025 yang baru ini, KUHP kita, itu sudah mengatur tentang mekanisme restoratif justice. Yang letaknya dari semua tahapan, Mbak. Tahapan penyidikan bisa, tahapan penuntutan bisa, bahkan tahapan persidangan pun bisa. Bahkan kemudian sampai nanti di tahapan eksekusi bisa. Jadi di KUHP yang baru ini itu mengatur secara detail, secara tegas yang selama ini kita diatur secara institusional masing-masing. Jadi kami punya peraturan kejaksaan, teman-teman yang punya peraturan institusional sendiri dan lain-lain. Sekarang diatur. Nah, sebelum kami melimpahkan ke pengadilan kami itu tadi memastikan bisa nggak atau kemudian dapat nggak dengan berbagai indikator tadi itu kemudian diselesaikan cukup dengan di luar pengadilan lah, kurang gitu. Kalau korban tidak terima bagaimana, Pak? Jalan. Tetap jalan. Jalan. Karena jadi itu adalah unsur keputusan. utamanya pemaafan tanpa syarat. Jadi kalau si korban selama kemudian dia tidak mau memaafkan si pelaku, maka itu jalan. Karena unsur utamanya dari apa? Kesepakatan. Musyawarah mufakat. Tujuannya apakah saya mencoba menyimpulkan apakah memberikan kesempatan untuk orang pulih, memulihkan diri, memulihkan reputasi, begitu Pak? Ya, karena konsep dasar daripada RJD kan tadi saya katakan. Jadi kemudian mengembalikan pada keadaan semula, kemudian merestorasi para pihak, kemudian juga bagaimana merehab. Ya. Kalaupun ada misalnya hal-hal yang terjadi diakibatkan oleh suatu kejahatan, suatu pidana.
Namun sulit juga ya Pak untuk kemudian memastikan penerimaan masyarakat, karena kan masyarakat seringkali kalau udah namanya mereka yang telah melakukan tindak pidana tuh langsung kemudian menolak atau berhati-hati begitu karena penuh kecurigaan. Bagaimana Pak mengukur penerimaan masyarakat untuk kerja sosial? Mungkin Mbak Prita tidak langsung belum melihat langsung bagaimana responsif masyarakat itu. Iya. Perimasa. Saya juga awal-awal begitu Mbak. Setelah kami turun, ternyata luar biasa. Perkara-perkara kami di Pidum itu, hampir kebanyakan sekarang, sudah hampir 8.000 lebih perkara itu diselesaikan dengan mekanisme RJ. Justru dari korbannya kadang-kadang meminta. Pak Jaksa, sudahlah, kami nggak usah sih yang bersangkutan dilimpahkan ke pengadilan. Begitu ya, kenyataan Ya, masyarakat ternyata masyarakat. ya. Jadi saya bilang, inilah kultur Indonesia sesungguhnya. Jadi unsur pemaaf, bagaimana kekeluargaan, terjadi Mbak. Iya, iya. Makanya saya bilang sama para jaksa itu, ketika Anda melakukan proses kesepakatan, jangan di ruang-ruang yang sifatnya formal. Kalau boleh di pematang sawah, kemudian di pos-pos kamling, di saung-saung desa, di kemudian sehingga masyarakat tahu. Dan ini antusias dari mereka. Kami itu Mbak Prita, boleh dibilang saya hampir tiap hari itu menerima permohonan RJ dari para jaksa di daerah itu. Sehari mungkin ada bisa sampai 6-7 perkara itu. Sehari. Tiap hari itu Mbak, dari setengah 6 pagi. Bagaimana Bapak memastikan tidak ada jual beli perkara Ya. di dalam mekanisme ini Pak? Ya, saya udah tekankan. Inilah marwah daripada jaksa di sini. Kalau Anda kemudian melakukan transaksional perkara ini, maka sebenarnya sama aja Anda kemudian menjual marwah kejaksaan ini. Maka kami kemudian memastikan itu tadi, ya, buat fakta integritas secara formal. Ya. Hal lain kami tekankan. Begitu Anda melakukan hal seperti itu, nggak ada ampun, Mbak. Kami akan kemudian melakukan penghukuman secara berat. Bahkan kalau perlu, kita pidanakan. Ini anunya Pak Jaksa Agung. Ya. Pak Jaksa sudah menyatakan, dan alhamdulillah Mbak, selama saya menjadi Jampidum, ya, hampir tidak ada challenge terhadap perkara-perkara ini. Artinya diterima masyarakat, dan kemudian masyarakat mengakui sebagai suatu bentuk model hukum yang sangat responsif, diterima semua pihak. Ya. Korbannya juga suka, dalam artian mengikuti, keluarga pelaku juga senang, karena yang bersangkutan tidak harus kemudian masuk ke penjara. Masyarakat sekitar juga menerima, karena ternyata ada kontribusinya. Kontribusinya apa? Kayak tadi, misalnya dia ketika dikasih kerja sosial, ikut nanti lingkungannya jadi bersih. Tadi yang kemudian ambulan desa, kemudian jadi nggak usah keluar uang lebih lagi untuk merawat daripada ambulan yang bersangkutan dan sebagainya. Keputusan restoratif justice ini atau pidana sosial bisakah digugat oleh korban Bisa. yang tidak terima dan masih ingin adanya penjara begitu? Bisa. Ada kemungkinan Jadi hukum begitu. selama saja Jampidum ada 3 perkara ya, yang kemudian dilakukan gugatan di pengadilan, di Prapid itu. Satu di Surabaya, tapi mohon maaf yang melakukan challenge itu ada dari penasihat hukum. Alasannya dari mereka itu seolah ini kemudian menghalangi tugas-tugas advokat. Ya. Dan setelah kami jelaskan di peradilan, dan alhamdulillah kemudian hakim memutuskan menolak daripada gugatan itu. Yang kedua ada perkara di Sumatera Utara. Kalau itu kemudian dibatalkan putusan RJ itu karena apa? Dia bersyarat, Mbak. Jadi misalnya begini, si A itu oke, kami selesai ya, nanti bulan berikutnya saya akan berikan uang bulanan sama korban gitu. Jadi perdamaian dengan syarat gitu. Ternyata kan dilakukan. Nah, akhirnya diproses sebagai pula. Makanya kami di dalam pedoman itu sampaikan bahwa perdamaian itu tanpa syarat. Ya. Jadi nggak usah disyaratkan tertentu. Misalnya kalau saya berdamai sama si X, nggak usah ada syarat-syarat lain lagi. Ya sudah damai, saya maafkan, selesai gitu. Baik. Dan setelah itu nggak ada lagi. Jadi nggak ada perkara-perkara yang kemudian di-challenge dan semua menerima, Mbak, putusan yang kami lakukan itu. Luar biasa strategisnya, Pak. Siap. Peran dari jaksa Ya. dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini bukan hanya strategis mengenai penentuan arah penetapan implementasi dari hukum pidana, tapi menentukan nasib manusia. Luar Betul. biasa sekali Betul. di sana, Ya, Pak. ya. Ya, tadi kalau kita lihat memang ini strategis sekali peran dari jaksa, di mana jaksa ini bukan hanya sebagai penuntut kesalahan, tetapi juga menurut saya sebagai penjaga harapan ya, Pak ya. Betul. Penjaga harapan untuk menentukan
keputusan yang tidak mudah, apakah seorang manusia dapat diberikan kesempatan kedua atau kemudian hukuman yang memang berwajah keras. Begitu. Disinilah peran dari jaksa yang karena pada akhirnya keadilan yang paling berharga adalah keadilan yang mampu mengubah manusia, bukan hanya menghukumnya. Ya. Dan satu lagi, Mbak, tugas jaksa merawat harmoni. Jadi maka saya sampaikan, sekarang nih di era ini, tujuan hukum hanya 3 nih. Bukannya keadilan, kepastian, kemanfaatan, satu lagi pendamaian. Ketika masyarakat sudah berdamai, sudah kemudian mereka sudah saling menerima, saling memahami, di antara mereka itu selesai. Untuk apa diperpanjang? Itulah kenyataannya. Kenyataannya. Maka kami menjaga yang hidup itu. di masyarakat, harmoni. Merawat harmonis. Terima Karena kasih, silakan. terima Siap. kasih Baik. banyak Pak Siap. Jamsidum, Oke. Pak Asep, terima kasih banyak. Siap. Oke.